Yo, what's up? Balik lagi sama gue si Randy Ayy. Nah, kita kali ini mau bawain segmen Between Us lagi di antara kita. Nah, kali ini saudara topik lagi yang ingin menceritakan tentang kisahnya, karena dia banyak mengalami kejadian-kejadian hal yang di luar nalar ya. Kalau misalnya menurut kita nih manusia-manusia yang normal gitu. Nah, dia itu adalah seseorang yang lumayan cukup spesial lah ya. Spesial? Kayak telur. Dia meskipun agak-agak anak indie home ya. Tapi emang suka begitu deh lah. Jadi kali ini topik itu ingin menceritakan apa? Pak Topik? Gue mau menceritakan ini kisah gue di tempat kerjaan gue dulu ya. Dulu tuh gue kerja sebagai pembersihan kolam. Nah dulu tuh gue di situ pernah digangguin sesosok makhluk goib lah di tempat itu, karena gue tuh pembersihannya itu jadwalin malam. Jadinya di situ tuh gue digangguin terus tuh. Bagaimana? Penasaran bagaimana saudara topik ini digangguin dan hal apa saja yang dirasakan oleh topik ini? Langsung aja kita ke ceritanya. Between Us. Nah dulu tuh gue pernah kerja sebagai pembersihan kolam di daerah Ciputat ya. Tuh gue berdua sama teman gue namanya Agam. Jadi gue ditugasin tuh kerjanya malam, soalnya di tempat kerja gue itu pembersihannya tuh tempat mandian umum. Kolam umum lah ya, kolam umum ya. Iya, kolam berenang umum. Jadi jadwal kosongnya itu cuma malam doang. Dan di situ juga memang kebetulan itu tempat baru ya. Jadi airnya itu ya masih jelek lah istilahnya. Jadi di situ gue tugasnya ya buat ngerawat biar airnya tuh tetap bening lah gitu, bisa dipakai lah sama pengunjung. Jadi pas awal itu gua berangkat tuh dari rumah kan sama Agam tuh tempat gawean gua. Kita mulai jalan tuh sore sampai sono tuh maghrib lah, sekitar jam 5-an lah jalan kan. Mulai kerjanya itu jam 9 malam. Dari jam 9 itu gua sama Agam tuh udah nyiapin barang-barang dulu, kayak filternya lah buat ngisep-ngisep kotoran yang ada di dasar kolamnya lah. Situ gua siapin alat-alat, udah tuh gua mulai dorong tuh yang namanya troli filter tuh ke pinggir kolam. Pas di sekitar jam 10 sampai jam 11 itu sih ya biasa-biasa aja. Ada sesuatu yang aneh ya? Belum ada sesuatu tuh yang aneh. Kita masih kerja biasa, nyantai. Belum ada istilahnya ya kejadian-kejadian aneh lah. Pas sekitar jam 12-an itu mulailah gua nyalain kan mesinnya tuh. Tiba-tiba teman gue ini si Agam kayak sering bengong gitu kan. Dia tuh emang sering bengong sih. Emang orangnya sering bengong. Oh gitu. Setiap bengong ketepok kan. Woi, jangan bengong lu, gituin. Terus kita mulai kerja. Si Agamnya tuh gua suruh di seberang. Jadi tuh kolamnya tuh kolam gede. Tuh gedenya itu hampir sama lah, setengahnya kolam atletik lah,
lumayan cukup gede juga tuh BG. Wah, udah cukup gede, cukup dalam juga. Oh, dalam juga. Iya, itu dalamnya sampai 3 meteran lah, hampir 4 per meter. Nah, si Agam gua suruh tuh jadi seberang gua kan, jadi gua di seberang sini nih, Agam di sana gitu. Oh iya. Kebetulan tuh di seberang itu tuh, di seberang gua tuh pas banget situ ada pohon tuh, kayak pohon pete, tapi itu dia pohonnya udah mati. Oh, Pohonnya udah mati. jadi pohon petai mati lah ya. Anggapannya udah nggak ada daun-daunnya, cuma ranting-rantingnya aja lah ya. Iya. Nah, di situ gua dari seberang pohonnya itu kayak ngerasa tuh ada yang merhatiin aja kan pas gua lagi gawe itu. Tapi gua sih nggak masalah ya. Gua tuh khawatirnya sama si Agamnya ini, karena kan dia kan sering bengong. Dia tuh kerja, cuman pikirannya tuh kosong. Pikirannya kosong. Kelihatan lah ya kalau misalnya orang bener-bener kerja, emang pure dia ngerjain sesuatu, sama dia kerja itu tapi sambil bengong, kelihatan lah ya. Kelihatan. Orang kalau pikirannya kosong tuh kelihatan, bengongnya itu beda. Nah, setelah itu mulailah gua samperin kan si Agamnya, gua samperin. Gam, lo di sini biar gua aja dah ngerjain. Lo biar di sana aja, di tempat gua dah. Nah, jadi tukeran tempat. Agam, udah nggak apa-apa, biarin gua di sini aja. Udah lu sana aja. Enggak, udah nggak apa-apa, biarin lu di tempat gua aja, tukeran biar enak. Kalau di sini kan gelap, cahayanya nggak ada. Kalau tempat gua kan agak terang tuh, seberang, walaupun seberang-seberangan juga kan kelihatan gelap sama terang kan. Bener lah. Iya, soalnya di sana emang waktu itu tuh belum ada sediain lampu tembak, jadi tempatnya itu emang benar-benar kayak di kan, jadi ini kolam di sini kan tembok tuh, di luarnya itu udah kayak hutan, masih kayak hutan tuh. Hutan apa kebun nih? Hutan apa kebun? Kalau dibilang kebun sih ya kayak lebih mirip hutan, banyak pohon-pohon, soalnya pohon-pohon gede. Oh, pohonnya bukannya kayak di pohon kayak kebun gitu kan, kebanyakan kalau kebun itu kan pohon pisang gitu kan, pohon singkong, nah itu kebun tuh. Tapi kalau ini bener-bener pure emang itu hutan lah ya. Iya, hutan, bukannya kebun. Bukan. Jadi tuh kalau udah malam, udah jam 8 juga udah mulai sepi, udah nggak ada ini, sunyi banget di situ. Jadi kalau mungkin kalau gue sendiri mah iseng kali kan, nggak ada temen ngobrol ya kan. Dan gue juga kan pernah dengar kan sebelum itu kan pernah kejadian kan dulu yang rawat kolam di situ kan meninggal gitu kan. Meninggal apa, pas datang ditemuin bakinya udah ngambang aja kan di kolam renang. Oh gitu. Iya. Jadi tempat gua kerja itu kayak baru diresmiin lagi gitu setelah ditutup gitu. Setelah lu tukeran tempat sama si Agam, gimana lagi nih? Jadinya sih tetap kekeh Agam itu, nggak mau pindah, tetap mau di situ kan. Dia tuh orangnya gitu, kalau misalkan emang udah disuruh di situ ya udah di situ, maunya di situ terus, susah suruh pindahin lagi, udah biarin. Ya udah, akhirnya dari situ gue jelasin kan, bukannya gitu Gam, gua ngeri aja, lu kan bengong mulu kan nih, sering bengong. Masalahnya kan nih belakang lu kan pohon pete nih, pohon pete mati nih. Gue ngerasa kayak ada yang ini apa, ngeliatin, perhatiin gitu kan, kayak yang perhatiin lu, gua. Makanya biar gua aja yang di sini, lu tuker dah di tempat gua, daripada ntar lu kenapa-napa guanya yang bingung kan, nggak ada orang kan. Benar. Masalahnya di situ emang cuma berdua doang, nggak ada orang lagi. Iya, di situ udah kayak piknik gitu kalau malam dah. Kayaknya dia pindah tuh keran tempat gue yang di situ. Gue aja yang di situ aja udah agak-agak merinding kan.
Gue bilang aduh, gue merinding di sini, apa gue hawanya apa ke bawah karena pikiran itu kan ada yang merhatiin. Di situ gue belum ngeliat jelas tuh kayak gimana kan sosoknya. Nah di situ tuh gue kerja biasa, nggak ngerasain lah istilahnya yang lagi diperhatiin tuh gue nggak rasain. Gue kerja biasa aja udah. Ya lu hiraukan lah ya. Iya gue hirau kan udah, biarin lah gue di sini niatnya kerja kan. Udah tuh gue kerjain biasa, apa gue rasain apa-apaan. Tapi sebenarnya tuh bulu kuduku merinding ya kan. Udah tuh gue kelarin setengah, gue istirahat. Dah tuh gue gelar karpet ceritanya kan, gelar karpet. Itu di tengah kolam tuh. Enggak tengah kolam, ntar gue sangkain Aladin laut. Oh, Aladin versi air ya, gampang. Enggak, tuh gue gelar karpet tuh di pinggir kolam. Gue gelar karpet di pinggir kolam. Biasa deh tuh gue beli mie, masak mie kan di teko, makan berdua. Nah pas lagi makan tuh gue pindah, pas makannya gue magang pindah ke ruang kasir. Di situ gue makan. Nah pas lagi makan tuh tiba-tiba ada solasi, tapi jatuhnya dari atas. Dari atas mana nih? Dari atas mana nih jatuhnya nih maksudnya? Nah jadi di atas, jadi di tempat kasirnya itu kayak ada, kalau kita keluar kolamnya tuh, nah itu jadi ada kayak ada tangga buat naik ke atas. Nah di situ dia kayak ada lubang yang langsung ke ruangan kasir. Oh gitu. Iya terus. Nah itu dia jatuh dari atas itu solasinya kan. Nah gue tanya sama Gam, tuh solasi jatuh dari atas? Iya, tapi gue nggak tahu. Wah ini udah ini kayak aneh kan, kayaknya udah ngerasa keganggu apa gimana kan. Tapi udahlah, gue bilang sama Agam kan, kita di sini niatnya ya kerja, bukannya niatnya jahat apa gangguin kan. Kalau gangguin sih gue bilang ya maaf, namanya lagi kerja. Berarti lu dalam hati juga sempat bilang minta maaf ya sama sosok yang melempari lu si solasi itu ya? Iya, gua ya namanya istilahnya ya permisi lah, numpang gitu kan, takutnya keganggu ntar malah jadi gue juga yang ini kan, yang susah kerjanya. Nah di situ udah deh, biarin lah, lanjutin aja makannya. Terus itu biar makanannya cepet habis terus kerja lagi. Udah tuh di situ udah deh, dihiraukan dulu tuh, kita kelarin makan, habis kelar makan udah tuh kerja lagi, mulai kerja. Nah itu mulai kelihatan dah tuh nampaknya kan Sosok yang ada di pohon itu? Iya, sosok yang ada di pohon itu. Jadi tuh dia sosoknya tuh cewek, dia kayak kuntilanak tapi bukan kuntilanak. Dia serem tuh, gimana ya, mukanya itu udah hancur lah, mukanya hancur. Kayaknya sih dia menunggu emang udah lama di situ tuh, di pohon yang itu. Iya, di pohon pete itu, yang pohon pete mati itu. Terus jadi pertama itu sebenarnya pohon petenya itu masih hidup, cuman ada orang bakar kasur jadinya mati itu pohon. Pas banget di bawah pohonnya tuh bakar kasur, akhirnya mungkin kena asap apa gimana jadi mati pohonnya. Nah udah tuh di situ mulai kelihatan sosoknya kan. Cuman ya gue toleh sekali, gue tengok tuh sekali tuh, tapi gue nggak mau tegesin kan, karena ya takutnya tuh dia tuh yang ngerasa keganggu apa gimana kan kalau gue tegesin lagi. Jadi gue diemin aja udah, gue kerja biasa aja. Ini sosoknya ini itu dia perempuan, pakai bajunya itu bajunya ya biasa putih kusem. Oh
iya, paham gue, paham. Putih Kosem lagi duduk gitu di pohon itu, di atas pohon paling atas tuh dia lagi duduk sambil ngeliatin. Ya gue cuman bisa, ya gue istilahnya ya Baca. iyalah, gue ucap astagfirullahaladzim itulah sambil baca yang lain kan, ayat kursi lah apa ya. Ya gitulah, sambil numpang juga ya, namanya kita orang baru kan kerja di situ malam-malam, nggak ada yang tahu. Gue ngerinya bukan sama gue ngerinya sama temen gue, dia kenapa-napa gue tanggung jawab sama nyokapnya. Nah udah itu udah gue toleh sekali doang, gue tengok sekali, udah gue hirauin, gue kerja kayak biasa deh tuh. Gue bilang, Gam, lo kalau bisa jangan bengong, pikiran lo jangan kosong, gue bilang gitu. Gue takut kalau kosong malah lu yang kena kan, soalnya ada yang ngeliatin dari tadi nggak kelihatan, sekarang udah ngeliatin tuh. Udah kelihatan, gue bilang gue udah ngeliat jelas. Berarti lu cerita tentang si sosok ini ke Agam gitu secara rinci atau enggak? Ya gue bilangnya cuman ya gue ngelihat sosok itu gitu kan, udah istilahnya udah nampakin lah tuh. Gue bilangnya gitu doang, nggak gue jelasin perinci gimana bentuknya ini gitunya, enggak. Cuma gue bisik-bisik aja ke dia gitu, yep ke dia gitu, jangan bengong Gam. Iya, udah kerja deh tuh, lanjutin setengah lagi. Pas udah kerja tiba-tiba kayak ada suara anak kecil lari di belakang Agam, di belakang gua kan, yang tadi posisinya gua seberang-seberangan sama Agam nih, sekarang posisi itu gua sama Agam sampingan. Jadi berdua kerjanya karena selain gitu. Iya segaris, karena istilahnya kan kalau sendiri-sendiri ya gimana ya, takutnya diganggu sosok itu gitu. iya takutnya tuh malah kita yang diganggu sama dia gitu kan. Udah gue teteplah di sampingnya Agam aja, gue bilang takut kenapa-napa kan sama anak orang, jadi gue samping dia aja deh, gue temenin. Ya tiba-tiba ada kayak ada anak kecil lari di belakang gue sama Agam. Pas gue liat ke belakang nggak ada. Ini sosok anak kecilnya itu kan lari nih. Nah itu dia kelihatan satu atau banyak anak kecilnya nih? Kan langkah kaki anak kecil lu tahu dong kayak gimana dong kalau ada satu gitu kan. Apa tadi lagi rame kayak bocah-bocah lagi pada main gitu? Enggak, ini cuman satu lari, dia lari ke arah ruangan kasir, dari arah kamar mandi ke ruangan kasir. Tapi pas gue tengok nggak ada. Udahlah di situ gue hirauin lagi, gue kerja lagi lah, biasalah. Di situ gue udah kalang kabut tuh sebenarnya, udah bingung sendiri ya kan. Masalahnya tuh di situ gue baru ngerasain tempat kerja yang dulu tempatnya serem, dan gue juga baru ngerasain hal kayak gitu ya kan di tempat kerja. Biasanya sih ya biasa aja gitu kan. Berarti si Agam ini dia merasakan juga yang di pohon atau merasakan yang anak kecil lari itu? Kalau dia sih nggak ngerasain apa-apa katanya, cuman ya jadi keseringan bengong aja gitu kan. Cepat pas itu tuh dia kayak pengen hilang kesadaran loh. Maksudnya hilang kesadaran gimana tuh? Jadi tuh udah kayak orang mau kesurupan, matanya tuh udah, pupilnya tuh udah pengen hilang gitu, kayak gimana sih, kayak dikatasin gitu kan, hilang kayak udah mau naik ke atas itu loh. Situ gua sadarin lagi kan, gua tepuk-tepuk lagi, wih Gam, jangan bengong gitu. Bik, jadi tiba-tiba gue ini pusing gitu kan. Yaudah lu jangan jauh-jauh dari gue deh, biarin di samping gue aja kerjanya. Udah ntar biarin berdua aja, ntar di seberang juga kita berdua aja udah.
gitu kan. Udah tuh berdua aja dari pojok sampai keliling sampai muter lagi ke tempat itu kan, berdua. Udah mulai mau kelar, udah tuh diberesin dikit-dikit, beresin lagi, alat-alatnya dimasukin lagi. Sempet rehat dulu bentar kan, udah rehat tetep tuh yang di pohon itu tuh, sosok itu tuh nggak hilang gitu. Dari awal tuh gua ngerasain, gua lihat dia tetep di situ gitu, nggak hilang. Nggak pindah juga, nggak, tetap aja dia di atas pohonnya itu. Iya, dia tetap di atas pohon. Udahlah, gue bilang sama Gam, udah Gam cepetan Gam, beresin Gam, habis itu kita balik Gam, gitu. Iya Pik, ya udah tuh beresin, udah kelar selesai beresin alat-alat, udah deh tuh mulai deh tuh gue udah agak merinding banget kan. Udah siap Gam, udah pulang lah, gue bilang gitu, tinggalin aja lah, ntar sisanya biar besok lagi. Ya udah, alat-alat yang belum gue beresin tuh sisanya udah gue besoknya lagi gue beresin, besok malam. Akhirnya gue balik dah sama Agam, gue balik sama Agam. Nah keesokan harinya tuh balik lagi kan, ngerjain lagi. Nah masih digangguin lagi tuh gue tuh sama Agam, masih diperhatiin, diliatin tuh. Pokoknya setiap jam 12 ke atas lah tuh hawa-hawanya udah mulai panas tuh di situ tuh. Padahal itu di ruangan terbuka ya, tapi hawanya panas gitu lah ya. Iya, kalau ya tempat terbuka ya terbuka namanya. Kalau berenang umum pasti terbuka tempatnya kan. Tapi lo ngerasain panas ya gitu? Iya, ngerasain tuh panas di situ, hawanya beda gitu kan. Udah gitu pas di hari itu juga, di hari yang keduanya ini ada sosok yang lain juga kan, nggak cuma itu doang yang nampakin. Yang dari arah pojok taman juga ada yang lagi jongkok ngeliatin. Sosoknya tuh kayak bapak-bapak, dia tuh bongkok tapi jongkok gitu. Gimana sih Ya, jadi jatuhnya kayak begini kah? Iya kayak gitu. Kenapa dia bongkok? Dia bongkok lagi jongkok. Iya kayak gitu, cuma sambil ngeliatin kan. Pandangannya ke arah lu berdua lah ya. Iya, arahnya pandangan dia tuh ke arah gua sama Agam. Dalam hati gue bilang gini, lah aku mau tambah banyak makin hari ya. Gue bilang yang merhatiin. Udah tuh gue bilang lagi kan, numpang kita di sini kerja, nggak niat ganggu, sambil gue baca ayat kursi lagi, Al-Fatihah lagi kan. Udah tuh kerjain lagi aja lah, merinding tetap kerja terus. Dan itu gua ke dalam, tadinya gue pengen ke dalam sendiri kan, cuman gue mikir lagi, aduh ntar Agam gue tinggalin sendirian, udah gue ajak aja deh ke dalam. Gue mau nelpon bokap gue gue mau bilangin situasi di situ ya kan, kayak gimana gue tuh di situ ngerasain apa gitu kan. Gue ceritain tuh jelas tuh. Berarti lu ceritain sama bokap lu tentang sosok-sosok apa aja yang ada di situ gitu? Iya, gue ceritain tuh sosok apa aja yang gue rasa tuh, ngeliatin, mandangin ya kan. Dan di situ juga bokap gue ngerasain kalau gue tuh dalam bahaya katanya gitu, tuh bokap. Oh, jadi bokap bisa ngerasain juga lu dalam bahaya gitu ya? Iya, dia ngerasain kalau gue tuh dalam bahaya. Pokoknya tuh gue juga dibantuin gitu sama bokap dari jauh gitu, biar nggak diganggu apa gimana kan. Akhirnya pasti kalau ditelepon sih bokap gue bilang, ya udah kerja aja biasa
biasa aja lah, anggap biasa aja, jangan dirauin gitu kan. Ya udah dari situ gue bilang iya, udah tuh gue kerja biasa aja udah. Cuman ya gimana ya, nggak biasa jadinya, merinding kan. Mana temen gue bengong mulu lagi, tiap hari tiap datang bengong aja. Bengongnya sih bukan karena bengong ini, dia kalau misalkan biasa nggak malam begitu sih bengongnya masih ada sadarnya kan. Cuman kalau pas lagi di malam itu di tempat itu tuh beda gitu, bengongnya kayak bengong mau dibawa gitu kan, mau dimasukin gitu. Makanya udah pokoknya lu jangan bengong ya Gam, gua nggak mau lah lu bengong mulu gua bilang. Pik iya, ya udah kerjaan biasa aja. Tapi gua mulai merinding pikir gitu kan. Ya udah biarin, jangan dirawin, gua bilang udahlah kerja aja, niatnya nggak jahat. Ya udah gua kerja lagi sama Agam. Udah tuh kelar kerja sempet bilas dulu kan, sempet basahin cuci muka gitu kan di toilet. Nah kan toilet kamar mandi umum kan ya itulah kayak kamar mandi apa ya, Kayak kamar mandi tentara, barak gitu, barak. Jadi kan banyak yang agak-agak kebuka gitu kan. ya kayak gitulah. Nah itu pas gua lagi basuh muka tuh kayak ada ini dari kamar mandi sebelah ya kan, kayak ada yang lemparin sesuatu gitu kan, kena gua. Pas gua lihat kayak apa ya, kayak bungkus sampo gitu kan. Cuman gue tanya sama Agam, enggak Pik, gue diem aja di luar, gue nungguin. Jangan iseng lu Gam, gue bilang gitu kan, lu lempar aja kata itu gue gitu kan. Kata itu enggak, gue nggak ngapain gue lempar lu, kata itu gitu. Udahlah gue diem lu. Berarti lu nyalahin si Agam ini ya, karena ada bungkus sampo yang sampai kena lu gitu ya. Ya iyalah, secara kan gue di situ sama Agam doang, gue mau nyalahin siapa? Iya bener juga sih. Ya gue salahin Agam udah. Ya, karena logically-nya kalau misalnya bungkus sampo itu, kalau misalnya itu berasa sampai ke badan nih, dia nggak mungkin terbang. Berarti masih ada isinya sedikit, meskipun sedikit, bener gak? Iya, pastilah kalau misalkan nggak ada isinya ya nggak mungkin bisa dilempar. Ya udah, di situ udah gue diemin lagi aja deh. Bilang iseng nih, gue bilang gitu dalam hati tuh. Udah gue kelar basuh, udah lah gue siap-siap pulang lagi tuh. Udah gue pulang, Bang pulang, udah pulang, tutup kunci pintu, udah balik. Nah di perjalanan pulang baru udah tuh gue ceritain sama Agam kan, kayak gimana sosoknya, kayak gimana ya kan. Jadi dia juga katanya mulai hari pertama sih gue nggak ngerasain apa-apaan Pik, kata dia gitu. Pas di hari kedua tuh kayaknya gue merinding gitu kan, kuduk gue tuh berdiri gitu kan. Dia ngerasain kayak gitu, nggak kayak hari pertama cuman kalau bengong ya gue kayaknya tuh ya pengen bengong aja gitu kan, nggak ngerasain apa-apa, jadi kayak pengen bengong aja. Dia bilang kayak gitu, pokoknya lo lawan, gue bilang lo jangan bengong, kalau bisa lo lawan aja, jangan bengong lah, pikiran lo jangan sampai kosong. Kalau kosong tuh takutnya lo kesurupan kan, gua yang bingung. Iya, ya udah tuh, udah gitu. Nih lanjut lagi nih di hari selanjutnya nih. Berarti beda hari nih, naik Iya. lagi di tempat yang sama. Iya, ini udah ganti hari lagi, ganti hari di tempat itu juga. Udah pas di
Hari ketiga datanglah tukang taman. Jadi sebelumnya tuh tukang taman kan belum ada. Pas di hari ketiga tuh tiba-tiba pas gue datang ada tukang taman. Gue tanya kan, "Bang, abang di sini kerja?" Gue bilang gitu, kata dia, "Iya bang, saya jadi tukang taman di sini." "Kok belum pulang bang?" "Enggak, saya ditempatin di sini, tinggal di sini," jadi gitu kan, suruh tinggal di sini di kolam. "Oh, tinggal di kolam, ya udah deh." Udah tuh akhirnya gue jadi bertiga tuh, nggak berduaan lagi kan, bertiga itu ada temennya lagi tuh, nambah satu si tukang taman ini nambah lagi. Iya, tiga. Udah tuh gue udah nggak ngerasain apa-apaan tuh di hari ada dia tuh dateng. Di hari ketiga itu udah nggak was-was tuh, berdua tuh udah tenangan, udah mulai rame kan, nambah satu orang. Jadi udah nih, kita lanjut ke hari selanjutnya aja ya. Iya, Karena di hari itu gue udah nggak ada ngerasain apa-apaan tuh. Nah pas di hari keempatnya tuh ada lagi nih ceritanya, cuman beda, bukan gue, tapi dari tukang tamannya nih. Tukang tamannya emang dari hari ketiganya itu gue cuman tinggal di sini gitu kan, di kolam. Ya udah deh gituan deh tuh, tinggal pulang. Udah di situ pas di hari keempatnya dia cerita ke gue, "Bang, masa gue semalam dibawa mimpi." "Emang malam mimpi apaan bang?" "Iya gue mimpi nih, gue di sini di atas. Jadi itu kamar mandi, atasnya tuh kayak ada ruangan, atasnya ruangan tuh, di situ dia baru ada AC doang. Nah di situ tukang tamannya tidur, tempat tidur, tidurnya di situ, tukang tamannya tidur di situ. Nah di situ dia mimpi katanya, dia di situ cuman dikelilingin sama orang banyak, tapi orangnya semuanya nggak pakai baju tadi itu, tapi dia rame gitu, dikelilingin semuanya, nyamperin saya gitu. Jadi gitu. Lu sempet tanya juga orangnya kayak gimana, apakah bapak-bapak ataukah ibu-ibu ataukah cewek biasa ataukah laki-laki yang biasa gitu atau anak kecil, lu tanya? Enggak, ini beda Ren. Jadi dia tuh dikelilingin orang banyak gitu, kayak satu kampung gitu. Berarti semuanya ada di situ gitu, nyampur. Iya, jadi tuh di kolam itu penuh sama orang. Orang semua tuh, orang pada mau nyamperin dia gitu, mau, nggak tahu deh katanya mau diapain gitu kan. Cuman itu orangnya semua pada nggak pakai baju gitu. Terus baru deh tuh gue ceritain kan malam-malam sebelumnya gue ngerasain apa di situ sama tuh tukang taman. Jadi lu ceritain ke tukang tamannya itu sampai ke sosok-sosoknya atau lu merasain merindingnya aja, karena kan lu tahu tuh si tukang tamannya itu tinggal di situ. Nah lu agak mungkin agak ragu untuk menceritakannya gitu kan, karena dia kan tinggal di situ, takutnya dianya jadi parno atau gimana gitu, atau lu ya udah belak-belakan aja semuanya ceritain sampai bentuk-bentuknya gitu, muka serem lah begini-begini gitu. Kagak, jadi gue nggak cerita kayak gitu. Gue cuman cerita tuh kalau gue digangguin tuh 2 hari kemarin. Dari hari pertama, hari kedua tuh digangguin sama penghuni situ lah. Gue juga digangguin bang sama penghuni situ, cuman nggak rame lah, 1-2 doang. Tapi emang kalau yang gue rasain sih banyak, nggak cuma 1-2. Ya udah, gue cerita cuman gitu doang, nggak gue jelasin sosoknya, seremnya, mukanya kayak gimana, nggak. Ntar orang malah takut tinggal di situ ya kan, kabur minta pulang. Maksud gue itu kan, kadang kan ada orang yang belak-belakan aja cerita ya kan, ini bang gue sosok ini. Ada juga yang kayak saudara gue nih, si Topik ini. Nah dia ceritanya itu ya cuma gue digangguin gitu ya. Lo
kalau bisa ya hati-hati lah, baca doa lah. Mungkin lo ninggalin nasihat kayak gitu kali Pike. Gue cuman bilang, iya bang, lo hati aja kalau di sini lah. Kalau tidur, kalau ngapa-ngapain, lo kalau bisa numpang di sini. Bilang gitu aja udah. Iya bang, saya juga ngerasain kayak gitu. Saya jadi gimana gitu tinggal di sini kan, maunya ditempatin aja gitu di mes apa di mana gitu kan. Jangan di sini, saya nggak betah. Merasa keganggu katanya. Terus akhirnya udah hari keempat nih. Udah pas hari keempat udah deh tuh, mungkin nggak tahu kenapa ya, pas di hari-hari selanjutnya tuh gue sama si Agam ini udah nggak ngerasain apa-apa ya, udah nggak ngerasa digangguin, nggak ngerasa diapa-apain lah. Intinya tuh mungkin karena emang tuh kebanyakan kan kalau orang bilang kan, kalau kita baru datang di tempat yang baru itu kan kayak perkenalan gitu kan, jadi ya wajar katanya kan kalau digangguin ya. Kalau kata orang sih kayak gitu, mungkin ya kayak gitu kali, gue juga kan nggak tahu ya kan. Jadi ya gitu ya, mungkinan tukang tamannya ini juga ya kayak gitu kali, karena dia baru juga di situ jadi digangguin juga. Berarti setelah hari keempat itu lo udah nggak pernah merasakan sesuatu hal yang aneh-aneh lagi, atau melihat sosok-sosok yang aneh lagi, atau lu mungkin ngeliat cuma ya udahlah biarin dia emang benar-benar penghuni sini gitu kan? Enggak, udah setelah itu udah normal lah, udah biasa lagi lah ya. Gue sih ngeliat cuman kayak nggak ngerasa kayak diganggu kayak sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan emang benar-benar kayaknya gue tuh diusik banget, kayak diusir perlahan gitu kan. Tapi pas di hari keempat dan seterusnya tuh udah kayaknya tuh kerja ya nyaman aja, biasa aja. Temennya juga si Agam ini ya udah biasa aja, cuman tetep lah gue waspada lah sama dia. Gue tetep temenin, tetep deketin lah, gue dempetin. Kadang juga tukang tamannya kan tidur duluan, dia nggak mungkin begadang sampai pagi kayak gue sama Agam kan. Kalau gue kan sama Agam kerjanya kan emang dari jam 9 tuh sampai kelar, kadang kelarnya jam 3, kadang jam 4 itu baru balik. Nah, lo kan anak IndiHome nih jatuhnya nih, ya kan? Beda nih, iya IndiHome. Yang itu yang bisa melihat gitu ya kan. Nah, lu nemuin sosok apa aja sih yang ada di sono sebenarnya? Ya kita bukannya mau menjelekkan si kolam ini ya, karena kita kan nggak tahu juga sejarahnya dulunya itu bekas apa dan segala macem. Ya emang mereka itu between us, di antara kita itu emang ada gitu kan. Cuma gue penasaran aja, yang kata si saudara Topik ini rame kan, dan kata si tukang tamannya juga rame banget, bahkan sampai dia kayak dikelilingin satu kampung gitu kan. Jadi ya kayak yang sebelumnya gue bilang ya, gue ngerasain tuh emang hawanya tuh banyak, nggak cuma satu. Tapi kalau dalam penglihatan gue tuh ya ada beberapa, nggak 1-2 yang cuman ya wajar aja lah, biasa-biasa aja lah. Jadi kalau misalnya menurut dia wajar, tapi kan orang lain nggak hal lumrah gitu loh. Jadi gue pengen tahu nih, karena gue juga kan bukan anak IndiHome gitu kan. Jadi gue pengen tahu apa aja sih yang ada gitu. Penasaran aja sih jatuhnya. Dan gue juga ya nggak mau terus ke sono ngucuk-ngucuk terus ngebuktiin, oh mana nih ada ini nih. Nggak juga sih, cuma pengen tahu aja gitu ada apaan aja. Ya menurut lo wajar nggak wajar, ya coba dijelaskan kepada si penonton biar mereka tuh pada tahu apaan aja sih yang ada di situ gitu. Ya di situ macam-macam ya. Ya ada yang gue bilang tadi kan, di pohon pete itu kan cewek pakai baju putih ya kan, putih kusem, rambutnya kayak gimana sih, amburadul ya kan, udah panjang amburadul. Enggak, kalau ini ke samping gitu duanya, temen amburadul gimana gitu kan.
Jadi mukanya tuh kelihatan jeleknya. Terus ya terus satu lagi yang itu, yang bapak-bapak kan yang bongkok lagi jongkok di pojokan taman kan. Nah itu. Terus ada lagi yang gue bilang yang anak kecil itu kan, anak kecil yang mondar-mandir. Nah itu tuh dia ya emang suka main kalau malam, suka main lari-larian di situ, kelilingin kolam, kadang mondar-mandir dari kamar mandi doang sampai ke tempat kasir gitu kan, ntar balik lagi kayak gitu. Tapi sosok anak kecilnya itu bisa diceritakan kepada halayak yang ada di rumah, anak kecilnya itu bentuknya kayak gimana gitu kan, karena ya lu punya something spesial lah di dalam diri lu yang orang lain itu belum tentu bisa melihat apa yang lu bisa lihat. Coba jelaskan, karena mereka juga mungkin pada penasaran kali ya, wah bentuknya kayak gimana gitu. Kalau buat anak kecilnya mah kayak anak kecil biasa aja. Kayak anak kecil biasa lagi main. Mukanya itu ada hal yang serem atau muka enggak pucat gitu. Kalau dari muka sih ya, kalau pucat ya pucat, cuman dia lari gitu, larinya kita tuh melarinya itu beda, lagi larinya itu kenceng ya kan, jadi ya nggak nampakin mukanya dia gitu. Dia lari udah lari lurus aja gitu kan, lewatin doang. Jadi paling samping doang. Berarti lu kelihatan samping sampai belakangnya dia lah, bagian punggungnya dia lah gitu ya. Iya. Jadi ngeliat cuman ya anak kecil lari gitu kan, ya kelihatannya ya biasa lah kayak anak kecil lari dari samping, gimana sih ngeliatnya? Kayak gitulah. Ya ada lagi sih kan, kalau kolam berenang umum kan tamannya kan itu ngelilingin kolam ya, ngelilingin kolam. Nah sini tuh ada gang gitu kan, gang tempat buat nyuci piring lah, apa naruh apa kan di situ. Ya di situ ada kayak sosok ya kayak buto hijau gitulah, lagi duduk. Ya buto hijau ya, mukanya ya begitu, kayak muka siluman, mukanya kayak muka siluman. Ada yang kurus, tinggi, gede, cuman kurus, gedenya tuh gede kurus, gede tinggi. Jadi jatuhnya ya, tingginya itu setiang listrik atau serumah kah, atau rumah satu lantai atau dua lantai gitu, bisa jelasin? Tingginya itu kayak rumah satu dua ya kalau ada tingkatnya ya. Iya, dua ya, ya ada dua tingkat lah, dua tingkat. Nah itu dia diri sambil ngeliatin ke bawah gitu, diem ya, gitu aja sih. Jadi matanya merah atau mukanya kelihatan yang kalau yang tinggi itu sih muka kelihatan, matanya ya merah, matanya merah nyala, kayak gimana ya, kayak apa kayak kucing kena sinar gitu kan nyala. nah kalau kucing kan kena sinar kan kelihatannya ya kuning. Ya, warnanya gitu ya, ini merah lah, kayak lampu Mata elang gitu yang di samping motor gitu. Iyalah kayak gitulah pokoknya. Cuman ini ya agak redupan lagi ya. Agak redupan lagi. Berarti jatuhnya kayak kunang-kunang lah ya, kayak kunang-kunang jatuhnya terang juga sih. Oh terang juga. Ya kalau semuanya nggak habis tar. Bukan masalah nggak habisnya, karena penonton ini tuh banyak banget asli yang kayak antara percaya dan nggak percaya gitu, bahkan mungkin ada yang nggak percaya gitu. Nah ini kan menurut dari pandangan lo nih, ada berapa situ yang di situ gitu. Emang sih gue akuin temen gue ini dia kadang suka nggak mau gitu ya,
menjelaskan apa yang ada di situ gitu. Kadang gue juga suka bertanya-tanya, tapi ada apa sih di situ? Enggak ada apa-apa, padahal mah ada gitu. Gue lagi jalan aja, kadang pernah tuh suatu kejadian itu pohon gerak sendiri gitu, dan dia nggak mau cerita ada apaan. Ya udah, gue lempeng aja. Angin gimana, orang cuma satu batang sendiri dia doang yang gerak-gerak. Ya coba, ini baru 5 lo yang lu jelasin nih, kata lu banyak ya kan. Kita pengen tahu nih sebagai orang awam nih, orang ya yang nggak ngerti apa-apa lah. Emang dasarnya tuh sebenarnya itu kolam memang dipenuhin orang, Ren. Memang dipenuhin orang, atau orang yang dulu pernah tinggal di situ, atau emang sebelum ada kolam di situ ya kan. Jadi jatuhnya itu kemungkinan besar ya, kalau menurut dari pandangan gue, karena topik ngomongnya itu dia bilang banyak yang tinggal di situ. Apakah mungkin dulu itu adalah suatu desa mungkin ya, mungkin karena kan banyak orang gitu, atau gimana? Kalau dari itunya sih gue juga kurang tahu sih, cuma nggak diperlihatkan gitu kan, itu dulunya tuh bekas desa atau bekas apa. Yang gua lihat tuh ya emang penuh orang aja di kolam gitu, cuman mondar-mandir doang, kalau sisanya gitu nggak ngapa-ngapain. Ya paling ya orang-orang kayak orang-orang biasa lah, cuman dia nggak, istilahnya bentuknya ya kutu gitu loh, nggak nyeremin kayak yang gue jelasin awal tadi gitu loh. Gitulah, cuman ya biasa aja sih, nggak ada ganggu gua sama Agam gue loh yang lain gitu. Cuman ya emang banyak gitu. Cuman ya kayak penduduk biasa aja, nggak kayak yang siluman lah, yang kayak untuk hijau terus yang tinggi lah, itu mungkin ya beda lagi lah ya. Mungkin itu penunggu yang benar-benar jin ya kan, apa gitu kan. Gue juga niatnya ya kayak gitu, ya gitu adanya lah yang gue lihat lah. Berarti bener-bener itu banyak banget deh ternyata sosok-sosok yang ada di kolam renang itu, dan kebanyakan dari mereka itu ya seperti warga biasa lah. Mungkin yang pertama kali topik lihat itu adalah kalau misalnya makhluk-makhluk kayak gitu kan dia jatuhnya ada penguasanya, mungkin itu penguasanya kali pikir. Kalau buat penguasa gue juga kurang tahu ya, soalnya gue juga kalau sama makhluk yang kayak beda alam itu gue nggak pernah silanya mencoba buat ngobrol atau apa gitu kan. Jadi ya udah gue diemin aja, gue hirauin. Jadi gue nggak tahu lah itu penguasanya atau apanya, gue nggak ngerti. Oke, gimana dengan penjelasan saudara gua Topik? Apakah kalian masih tidak percaya? Ya boleh langsung ditunjukin aja, cari sendiri di mana Topik dulu pernah bekerja gitu, di kolam yang mana ya kan. Dia juga pegang kolam banyak dulu, gua tahu. Nah lu cari aja tuh salah satunya tuh, dan lu malam-malam ke sono, ya udah lu berdiri aja di sono ya kan. Lo bisa ngeliat tuh sosok-sosoknya kayak gimana. Mungkin udah dulu kali pikir, karena udah azan juga ya. Takutnya juga nggak kedengeran gitu kita ngomong apa. Nah jadi apa nih pesan-pesan dari AA Topik nih untuk para pemirsa nih, apalagi yang baru menempati tempat baru atau tempat kerja baru ya. Itu apa pesannya, Pik? Ya pesannya sih janganlah, kalau misalkan kerja tempatnya ya serem gitulah, yang bikin bulu kuduk merinding gitu kan. Ya lo jangan mau lah kalau misalkan sekali-kali disuruh, walaupun itu disuruh atasan gitu kan, sendirian tuh jangan. Minta temen lah 1-2 orang gitu kan, biar lo nggak iseng sendirian, atau nggak mau lah terjadi apa-apa. Walaupun lo nggak percaya apa-apa kan, tapi kita nggak tahu kan nantinya bakal kayak gimana,
apa ada yang jahat, apa yang enggak kan. Ya kembali lagi sih emang masing-masing orang ya, tapi kalau bisa ya kalau bisa lah, ngajak jangan sendiri. Ajak temen lah, satu orang kedua orang. Kalau misalkan atasan nggak mau atau nolak gitu kan, nggak ngasih orang lagi buat nemenin, ya udah lu tolak aja sekalian lah, daripada ntar kenapa malu sendiri kan. Emang kalau misalkan di tempat kayak gitu, kalau bisa jangan lupa bilang tuh bang numpang atau misi-misi atau ya punten gitu kan, biar nggak keusik lah dianya juga kan. Kita izin dulu, walaupun dia nggak kelihatan, kita nggak bisa ngelihat, tapi ya itu nggak jelek-jelek amat lah kita bilang kayak gitu juga kan, buat kebaikan diri sendiri juga. Gitu aja sih. anggapannya kita bilang kayak gitu juga bukan termasuk syirik ya, karena kita bukan memuja dia, tapi kita menghormati dia karena mereka itu ada benar-benar emang ada di antara kita. Ya anggapannya kayak lu aja nih, lu punya tempat tinggal nih, lu punya rumah, tiba-tiba ada orang asing datang gitu, nggak assalamualaikum, nggak apa-apa, terus lu ngacak-ngacak, terus lu ngapain, kan lu juga otomatis bakalan marah gitu ya Pik ya? Ya pastinya marah, namanya kita belum kenal belum apa, dia baru datang ya kan, tiba-tiba udah seenaknya sendiri ya kan, udah kayak yang punya tempat gitu. Ya jangan kayak gitu, daripada ntar jadi kena balanya sendiri kan. Itulah, kita itu nggak mau diusik, mereka juga sama kayak kita nggak mau diusik gitu sih. Nah jadi begitu ya, seenggaknya assalamualaikum lah ya. Kalau misalnya lo baru datang di tempat baru gitu, apalagi yang tempatnya itu kalau kata si Topik ini adalah tempat yang lumayan cukup menyeramkan gitu, sampai membuat bulu kuduk lu merinding itu, ya bisa-bisa ya bawa temen lah satu gitu, dan juga jangan kebanyakan bengong ya Pik ya. Nah itu sih pesan dari si AA. Oke, kita sudahin dulu aja perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share bagi teman-teman kalian. Mudah-mudahan kalian merasa terhibur gitu dengan kisah yang diceritain oleh sahabat kita nih, yaitu adalah Topik. Percaya nggak percaya, mereka itu ada di antara kita, between us. See ya.